Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Askia. Saya sekolah di Mintungkop dan saya duduk di kelas 6. Saya sangat bangga belajar di TP Al-Islah ini karena TP Al-Islah ini mengandung pelajaran yang sangat senang, dan saya senang karena di sini belajar tentang wawasan yang luas. Dalam TP Al-Islah ini mengajarkan pelajaran di antara lain Dinul Islam, bahasa Inggris, bahasa Arab, kaligrafi, hadis, dan lain-lain. Pesan saya, semoga TP Al-Islah ini terus berkembang dan terus maju, dan saya berharap supaya saya dapat meneruskan TP Al-Islah ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ketaatan. Sikap ini merupakan bibit pertama yang harus dipupuk dalam jiwa anak didik dengan cara lembut dan perlahan-lahan. Untuk itu, pendidik jangan sekali-kali memakai cara paksaan. Dalam hal ini, pendidik harus bersikap sabar dan memahami. Sepenuhnya dunia psikologi anak didiknya. Selanjutnya adalah kejujuran. Sifat jujur merupakan tonggak akhlak yang mendasari bangunan pribadi yang benar bagi anak-anak. Dan yang keempat, amanah. Yang dimaksud di sini, sifat amanah mencakup segi pendengaran, pemindahan, dan penggunaan mata. Termasuk dalam kategori amanah adalah amanah kekuasaan, hukum, dan tanggung jawab. Pengertian inilah yang lebih dekat kepada pemahaman dan jalan pikiran anak, yang karenanya perhatian kita terpusatkan untuk melatih, membiasakan, serta memperluas wawasan anak. Alangkah baiknya apabila dalam usia dini seorang anak diperkuat perasaan agamanya dan dipusatkan perhatiannya kepada akidah serta akhlak. Pendidikan agama bagi seorang anak merupakan hal yang penting karena bakal bagi kehidupan mereka nantinya. Al-Quran merupakan kitab umat Islam di mana kita harus bisa membaca dan mempelajarinya. Pendidikan agama bagi anak misalnya dengan cara mendatangkan guru mengaji Al-Quran. Alasan mengapa harus mengundang guru adalah untuk memberikan cara belajar Iqra pada anak jika orang tua belum begitu paham mengenai hal tersebut. Mengenalkan Iqra pada anak dapat dimulai sejak anak pada usia 5 sampai 6 tahun. Orang tua dapat memasukkan anak ke tempat pengajian di masjid terdekat. Sebaiknya memilih guru mengaji Al-Quran yang memiliki cara mengajar yang unik. Misalnya, memilih guru ngaji yang menggabungkan unsur kreasi pada saat mengajarkan Iqra. Dengan cara membuat berbagai kerajinan tangan yang juga dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar agama, terutama belajar Iqra. Atau juga dapat memilih guru yang memberikan cara belajar Iqra dengan metode menyanyi. Biasanya, dengan metode yang menyenangkan dapat lebih meningkatkan kemampuan anak dalam mengingat apa yang diajarkan. Mereka juga tidak merasa bosan. Anak usia dini atau sekolah dasar biasanya mengalami tingkat kebosanan yang lebih tinggi karena pada dasarnya mereka masih ingin terus bermain. Dengan mencari metode yang tepat, maka dapat membuat anak merasa ingin terus mempelajari agama. Jika Anda memiliki 2 atau 3 orang anak dengan usia yang berdekatan, maka dapat membuat jadwal yang berbeda untuk mendatangkan guru mengaji Al-Quran. Karena kemampuan anak pada setiap umur akan berbeda. Jika disatukan, kemungkinan akan menyusahkan bagi anak dengan usia yang paling muda. Metode yang diberikan untuk setiap umur yang berbeda juga harus berbeda. Misalnya, untuk anak 7 tahun ke atas, maka dapat melakukan dengan cara belajar Iqra, tajwid, dan tahsin Al-Quran, agar bacaan Al-Quran mereka dapat benar dan merdu. Sini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza. Saya tinggal di Darussalam, Tanjung Selamat. Sekarang saya sedang berkuliah di UIN Araniri, Fakultas Adab dan Humaniora dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan saya alumni dari Mas Umardian. Dan saya sudah mengajar di TPA Al-Islah selama 2 tahun kurang lebih. Dan saya merasa senang dan nyaman mengajar di sini karena saya dapat bersosialisasi dengan warga-warga sekitar di Kaju, Rekompa. Kemudian saya merasa senang bisa mengajar di TPA ini, dan saya sangat senang melihat respon dari anak-anak dan melihat perubahan-perubahan mereka. Mungkin di sini saya mengajar tentang bahasa Arab, salah satunya itu mahfudzat. Juga mengajar pada malam hari, yaitu malam Rabu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Ketua TPA Al-Islah. Tahun berdiri TPA Al-Islah ini yaitu tahun 2014. Santri kami semuanya berjumlah 71 orang, sementara ustadz dan ustazahnya berjumlah 9 orang. TPA ini adalah naungan dari masyarakat keseluruhannya. Di sini pembinanya adalah kepala komplek dan sekaligus dengan masyarakat perumahan Rekompa. Teknik pelajaran yang kami ajarkan di TPA Al-Islah ini adalah yang pertama bahasa Arab, hadis, bahasa Inggris, serta senam dan belajar Iqra, serta tajwid dan irama. Iqra yaitu mengaji Iqra yang pertama pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sementara untuk malamnya belajar irama yaitu pada malam Selasa yaitu belajar tadarus irama, malam Rabu bahasa Arab, malam Kamis kita hadis atau belajar kitab. Sementara pada hari Sabtu kita senam. Insya Allah kami selama TPA ini berdiri, kami sudah mengadakan perlombaan antar TPA sekaju 7 TPA. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Prestasi yang didapatkan selama kami mengadakan acara perlombaan Al-Islah Fair yang pertama sampai yang kedua, TPA Al-Islah selalu mendapatkan juara umum dari seluruh TPA. TPA yang diikuti seluruh Baitul Salam, Cade, Monsinget, Lambada, Kampung Merah, dan TPA Al-Muttaqin di Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.